Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Saya mengharapkan kabar kita semua selalu baik-baik saja di masa pandemi COVID-19 ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu perkenalkan nama saya. Saya adalah Alpa Aryani, saya mahasiswi teologi Kristen di AKN Palangkaraya. Hari ini firman Tuhan yang saya ambil adalah dari Lukas 6 ayat yang ke-27. Lukas 6 ayat 27. Tapi terlebih dahulu ada baiknya kita meminta penyertaan Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena masih diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, bukalah hati dan telinga kami agar apa yang dapat disampaikan dapat tumbuh juga dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa, berkati pula hamba-Mu yang tidak sempurna ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah bibir dan mulut ini Engkau sertai agar apapun yang dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Lukas 6 ayat yang ke-27. Dalam perikop kasihilah musuhmu. Lukas 6 ayat 27 saya akan bacakan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saya baca sekali lagi. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang Yesus sebagai tokoh atau teladan dalam hidup kita. Yesus yang adalah kita sebagai orang percaya yakini Tuhan serta Juru Selamat. Membicarakan tentang Yesus, selama hidup Yesus, dia menjalani banyak hal. Baik itu suka maupun duka. Baik itu hal-hal baik ataupun hal-hal buruk yang menimpa Kristus. Dia menjalani banyak hal semasa hidupnya. Dia telah melakukan pengajaran, lalu melakukan mukjizat-mukjizat di tengah dunia. Namun, Yesus masih dibenci. Dunia membencinya. Yesus dicaci, dimaki, dikucilkan, bahkan Yesus ditolak di tengah dunia. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-18 itu berbicara bahwa Yesus bilang, aku sudah dibenci oleh dunia terlebih dahulu. Jika kamu dibenci, aku sudah terlebih dahulu dibenci. Yesus bilang seperti itu. Maka nas ini mengingatkan kita tentang kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Kenapa Yesus menjadi teladan yang sangat luar biasa di tengah dunia? Karena Yesus sudah mengalami dua hal. Dia mengasihi meski dia dibenci. Yesus tetap mengasihi manusia, mengasihi dunia meski dia dibenci. Dia telah menyelamatkan dunia, namun dia tetap dibenci. Tapi dia tetap mengasihi. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya dan anak-anak Kristus, ada baiknya kita untuk tetap mengasihi siapapun itu. Entah mereka yang pernah berbuat salah kepada kita, atau mereka yang terus-terusan membenci kita tanpa sebab. Mengasihi seseorang itu tidak akan pernah membuat kita rugi semasa hidup kita. Malah akan terus mengumpulkan berkat, menambah berkat kita di sepanjang hidup kita. Jika kita hidup dalam terang, kita tentu mengasihi. Tapi ketika kita hidup dalam kegelapan, kita tidak akan pernah mengasihi siapapun itu. Nas ini bilang, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baiklah. Tidak ada batas untuk berbuat baik di tengah dunia. Hal kecil pun
ketika kita mau melakukan dan itu tulus, itu sudah diperhitungkan di dalam kehidupan kita. Mengasihi musuh kita itu bukan berarti kita lalu menyukainya, tapi bukan berarti juga kita harus menjauhinya. Namun yang paling penting kita mendoakannya. Kita mendoakannya agar dia tidak lagi membenci, agar dia hidup di dalam Tuhan. Anak-anak Kristus yang hidup di dalam Tuhan akan terus bersuka cita, meski dibenci, meski dicaci, dimaki, bahkan ditolak, karena kita memiliki teladan yang baik, yaitu Kristus, yang telah menghadapi banyak hal dalam kehidupannya. Kristus yang sebagai Tuhan saja bisa dibenci, apalagi kita yang sebagai ciptaannya. Ada banyak hal di dunia yang membuat kita dibenci oleh orang-orang. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, ketika kita membiarkan hidup kita disertai oleh Tuhan dan membiarkan Tuhan mengendalikannya, orang melempar batu besar pun itu tidak akan pernah ada rasanya ketika kita mau percaya kepada Kristus. Apapun yang membuat kita sakit akan dibayar dengan kuasa yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang dipenuhi dengan kasih, yang dipenuhi dengan hal-hal baik dalam kehidupannya. Kita sebagai orang Kristen sudah sepatutnya untuk mengasihi sesama, karena Yesus adalah kasih. Yesus adalah kasih itu sendiri, yang dimana ketika kita percaya Dia, ya sumbernya adalah Kristus. Ada baiknya kita menjadi sesuatu atau menjadi pribadi yang menggambarkan Tuhan kita. Yesus yang selalu mengasihi, Yesus yang selalu membuat baik, Yesus yang selalu menebarkan sukacita di tengah kehidupan. Dan kita harus menggambarkan hal-hal itu, karena ketika orang lain melihat kita, orang lain tahu bahwa Tuhan kita adalah teladan Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa. Karena ketika orang-orang melihat kita keluar, orang-orang melihat kita sebagai anak Kristus yang luar biasa. Dunia akan terus membenci kita, tapi Kristus menganggap kita mutiara yang sangat berharga. Kita harus mengingat hal itu, karena itu sangat penting. Inti dari nas ini adalah teruslah berbuat baik, karena berbuat baik tidak ada batasnya. Teruslah sabar dan mengasihi, karena kasih itu bersumber daripada Kristus. Dan jadilah pribadi yang selalu menggambarkan pribadi Kristus di tengah dunia. Sekian dulu untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang dapat disampaikan dapat juga berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kita semua. Dan kiranya apapun yang boleh kita jalani, kita serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus. Sekian dulu untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Yesus Kristus. Dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.